Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pesanan Taiwan. Ini adalah dunia yang dapat dilihat oleh semua orang di dunia. Melangkah ke alam ini seperti menginjak ambang pintu menuju puncak negeri dongeng. Tapi di mata karakter peringkat Taixuan, peringkat Taiwu tidak ada artinya sama sekali. Bahkan karakter level Taihe dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik level Taiwu. Ini adalah konsensus dunia. Namun konsensus ini tidak dapat diterapkan pada Suyi. Alasannya sederhana. Dalam pemahaman dunia, sejak di alam Raja Abadi, Suyi dapat dengan mudah membunuh Taiwuji dan bertarung melawan Taiheji. Dan sekarang dia berada di level Taiwu, dan kekuatannya berbeda dari sebelumnya. Seperti pertempuran yang sedang dipentaskan sekarang, semua karakter peringkat Taixuan itu dipenggal olehnya. Ini yang membuat semua penonton kaget. Namun, orang salah. Kebenaran sebenarnya adalah bahwa ketika Suyi berada di alam Raja Abadi, dia mampu membunuh karakter peringkat Taixuan kelas 1. Untuk dapat menghadapi peringkat Taixuan yang tiada taranya. Dan setelah dia menginjakkan kaki di peringkat Taiwu, kekuatannya telah lama sebanding dengan Wang Ye sebelumnya di puncak. Suyi tidak menghentikan gerakannya saat medan diguncang. Karena kamu ingin membunuh musuh, bagaimana kamu bisa menunjukkan belas kasihan? Pedang di dunia bernyanyi, dan dia melangkah ke dalam kehampaan, tampaknya lambat dan cepat, menyusut menjadi 1 inci, dan dengan putaran pergelangan tangan, energi pedang yang tajam dan menyilaukan mengikuti tembak langit. Ledakan. Kosong pecah. Kepala pembangkit tenaga listrik peringkat Taixuan terlempar ke udara. Leher patah sehalus cermin. Kekuatan pedang yang mendominasi menyebar, dan kepala serta tubuh yang dibuang hancur berkeping-keping. Pertempuran dimulai lagi. Namun, itu seperti pembantaian tanpa ampun. Setiap pedang membantai musuh peringkat Taixuan. Meski putus asa, tidak ada bedanya dengan ngengat dengan nyala api. Perlu dicatat bahwa Wang Ye, yang berada di puncak kehidupan sebelumnya, mampu menaklukkan dunia abadi dengan pedangnya dan memerintah satu era sendirian, membuat musuh yang tiada taraf itu tidak bisa mengangkat kepala mereka, kekuatan tempurnya bisa dibayangkan betapa mengerikannya. Dan sekarang Suyi tidak kalah dengan kehidupan sebelumnya. Bila Anda menghadapi lawan setingkat Taixuan ini yang sama sekali tidak layak disebut tak tertandingi, mereka sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Dalam keadaan seperti itu, dalam sekejap mata, 7 peringkat Taixuan lainnya meninggal secara tragis. Mengerikan. Di mata semua orang, Suyi seperti penguasa dunia, membantai semua kekuatan besar yang tak terjangkau di hati mereka. Belum lagi soknya. Ada yang teriak. Pembangkit kekuatan peringkat Taixuan lainnya semua panik, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka terbunuh. Suyi tidak akan membiarkan mereka mendapatkan keinginannya. Swiss. Desir. 3 pedang dalam sekejap. Lalu, sosok Suyi muncul dari udara tipis dan menghilang. Di sebelah tenggara, tubuh seorang pria berjubah piton tiba-tiba terbelah menjadi 2. Dia melihat ke bawah tanpa sadar, hanya untuk menemukan bahwa dia dipotong oleh pedang. Seketika, matanya menjadi hitam dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Di sebelah timur laut, seorang wanita tua berteriak putus asa. Potongan daging berceceran. Di timur, dengan ledakan keras, seorang sarjana berpakaian seperti pria itu membeku di mana-mana, muncul lubang darah di punggungnya, lalu tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi abu dan berserakan seperti daun yang layu dan terbakar. Ketiga orang ini meninggal hampir bersamaan. Sosok Suyi sudah muncul untuk mengejar, menghalangi di depan 2 orang hebat peringkat Taixuan yang tersisa. Kedua sosok itu tiba-tiba berhenti, wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Suyi menyeka ujung pedang dengan jarinya dan berkata, apakah menurutmu aneh tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu? Keduanya tercengang. Melihat Suyi berkata pada dirinya sendiri, aku juga merasa aneh. Ketika dia berbicara, dia sudah mengayunkan pedangnya ke depan. Berhenti. Suara yang dingin dan agung terdengar. Ledakan. Di dunia yang gelap itu, kekuatan formasi terlarang muncul, berubah menjadi ribuan rantai panjang Zhang yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti Suyi.
Pada saat yang sama, dua sosok kuat peringkat Taixuan, terbungkus dalam kekuatan terlarang, hendak melarikan diri dari dunia ini. Su Yi mendengus dingin dan mengayunkan pedangnya. Ledakan. Rantai ilahi yang tak terhitung jumlahnya meledak dan berhamburan seperti tubuh ular mati. Su Yi telah mengerahkan kekuatan pohon batas segudang, dan sosoknya muncul dengan aneh di depan dua orang hebat peringkat Taixuan, dan disapu habis dengan pedang. Bantuan. Darah. Jeritan itu menggema. Seluruh penonton tercengang di sana. Dalam waktu kurang dari beberapa saat sebelum dan sesudah pertempuran, 18 orang hebat peringkat Taixuan yang menginjakkan kaki di puncak jalan abadi semuanya binasa. Seperti kalkun. Siapa yang bisa percaya ini? Siapa yang berani membayangkan? Bahkan di zaman keabadian, ketika malapetaka melanda dunia, begitu banyak kekuatan besar peringkat Taixuan tidak pernah layu. Kejutan yang tak terkatakan melonjak ke dalam pikiran semua orang, dan semua mata menjadi kusam dan linglung. Di bawah langit, gelap seperti selubung, menutupi kehampaan. Tabir kegelapan yang dipenuhi darah dan kabut. Su Yi masih berdiri di sana sendirian. Dengan jubah hijau, dia sendirian. Tidak ada cedera. Bahkan, baginya, apakah itu membunuh 81 karakter level Taihe sebelumnya, atau membantai 18 orang level Taixuan sekarang, tidak jauh beda. Seperti yang dia katakan sebelumnya, lawan ini tidak cukup untuk membunuhnya. Belum keluar, kalian kejam sekali. Su Yi menjentikkan ujung pedangnya dengan jentikan jarinya, menoleh untuk melihat Ling Qiao Sensan, dan mata yang dingin dan dalam menyapu tempat itu. Membuat kini, Xuanzong, dan yang lainnya. Dia menarik napas dan merasakan ancaman mematikan menyerbu ke arahnya. Namun, perasaan ini hanya sesaat. Mata Su Yi menyapu sosok mereka dan melihat ke kedalaman gunung Ling Qiao. 18 tokoh tingkat Taixuan sebelumnya semuanya adalah utusan dewa yang pernah bertugas di bawah komando para dewa, dan sekarang mereka mematuhi perintah anak-anak dewa itu. Seperti sebelum perang, seseorang memerintahkan 18 untuk menyerang. Bahkan baru saja, seseorang secara diam-diam mengoperasikan Dark Knight Without Heaven mencoba mencegatnya dan menyelamatkan dua musuh terakhir. Semua ini, biarkan Su Yi memprediksinya lebih awal, pasti ada ikan besar yang tersembunyi di Gunung Ling Qiao ini. Dalam suasana tertekan dan membosankan, terdengar obrolan. Siapa sangka bidat itu begitu kuat? Tidak peduli seberapa kuat dia pasti akan mati. Selama dia memasuki game ini, dia tidak akan bisa membalikkan langit. Ayo, temui bid'ah itu sebentar, jangan sampai dia meremehkan. Dengan suara itu, satu demi satu sosok bangkit dari Gunung Ling Qiao dan turun ke bawah langit. 4 pria dan 1 wanita. 3 dari mereka, Su Yi saling mengenal. Ini adalah Qing Xiao, Gong Yangyu dan Jin Zuliu. Pria dan wanita lainnya sangat aneh. Pria itu mengenakan jubah Cina, dengan sosok yang kokoh, dengan rambut emas panjang yang langka, dan pedang dao diikat dengan tali sutra hitam di punggungnya. Wanita itu mengenakan mantel panjang lengan lebar berwarna hitam dengan pelipis longgar. Yang paling menarik perhatian adalah pada wajahnya yang putih mulus dan cantik, sepasang setan lahir mata biru tua yang berbeda. Ketika sekelompok mereka muncul, hanya nafas yang keluar dari tubuh mereka yang menembus langit, menyebabkan kekosongan di dekatnya merengek dan bergetar, seolah-olah mereka menyerah. Siapa itu? Ini kemungkinan besar adalah anak para dewa dari domain dewa. Penonton di kejauhan semua berubah warna dan terkesiap. Beberapa orang bahkan berkeringat untuk Su Yi. Karakter tingkat anak-anak dewa, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan besar dan cara yang tidak terduga, cukup untuk membuat orang-orang dari tingkat Taixuan di dunia sangat cemburu. Jangan membicarakan hal lain, hanya mengandalkan harta para dewa yang mereka kuasai, mereka dapat dengan mudah membunuh Tai Xuanji. Dan sekarang, ada 5 karakter tingkat anak dewa yang muncul, yang membuat orang merasa tidak enak bahkan jika mereka melihat Su Yi lagi. Pada saat yang sama, di Gunung Suci Ling Qiao, semua makhluk abadi yang kuat, dipimpin oleh Qini, Xuanzong dan kepala sekolah lainnya, semua memberi hormat bersama. Selamat datang semuanya. Suara itu mengguncang 10 arah dan bergema untuk waktu yang lama.
Semua orang memandang dengan kekaguman dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Li Yuxue, utusan dari ras iblis alien, juga memberi hormat. Dia menghadap wanita berpakaian hitam dengan mata bermata dua yang berdiri di bawah langit, dengan hormat memanggil pihak lain, Tuan Dewi. Sambil menyaksikan semua ini, ekspresi Su Yi setenang sebelumnya. Dia mungkin bisa menebak bahwa pria berambut pirang yang tidak dikenal berjubah Cina itu adalah putra Dewa Fu Tianyi. Anak Tuhan yang diperkenalkan oleh agama Taiqing. Utusan ilahi Zanheng yang meninggal di bawah tangannya belum lama ini, dan utusan ilahi Yue Bai, yang berdiri di puncak gunung suci Lingqiao saat ini, adalah semua bawahannya. Adapun wanita berbaju hitam dengan sepasang mata biru tua, Su Yi merasa sangat aneh. Tapi itu tidak masalah. Bagi Su Yi, mereka semua dapat diklasifikasikan sebagai musuh. Dia mengambil inisiatif untuk berbicara, dan berkata, saya sangat bingung, Anda jelas duduk di sini, tetapi Anda membiarkan karakter yang tidak sedap dipandang itu mati, bahkan menonton ketika mereka mati, mereka tidak mau membantu diri mereka sendiri, mengapa ini? Ucapan ini juga menimbulkan kebingungan bagi banyak orang. Memang, di perang sebelumnya, setiap kali para karakter setingkat dewa anak ini beraksi, mereka memiliki peluang besar untuk menyelamatkan nyawa para karakter setingkat Taixuan itu. Tapi itu tidak terjadi. Ini tentu sebuah anomali. Juga sangat kejam dan dingin. Bagaimanapun, mereka adalah dewa yang biasa melakukan sesuatu untuk para dewa, dan pertempuran ini jelas diperintahkan oleh dewa-dewa itu. Siapa sangka para dewa itu akan berdiri dan menonton dari awal hingga akhir, menunggu kematian. Darah mereka tidak akan sia-sia, dan alasannya. Pria berambut pirang berjubah Cina memandang Su Yi dari kejauhan, nadanya acuh tak acuh dan dingin, jika kamu ambil sekarang, aku tidak keberatan memberitahumu jawabannya. Su Yi mendengus, dan dengan lembut mengusap ujung jarinya pada pedang manusia, kalau begitu tidak perlu dikatakan, lakukan saja. Dengan putaran pergelangan tangan, pedang di dunia mengarah ke musuh di sisi yang berlawanan. Gumpalan pedang yang dinyanyikan seperti suara burung phoenix, tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Ledakan. Di kaki Su Yi, kekosongan tiba-tiba runtuh. Dan sosoknya seperti anak panah dari seutas tali, menghunus pedangnya dan membunuh pria berambut pirang di depannya. Ini secepat cahaya dan setajam listrik. Pria berambut pirang berjubah Cina mendengus dingin, tetapi dia tidak melihat gerakan apapun, dan pedang dao miring di belakangnya terhunus. Dentang. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Pedang Qi mengamuk, Su Yi berkedip dan mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, sosok pria berambut pirang berjubah Cina terkejut untuk mundur, dan wajah setampan pemuda muncul dengan sentuhan merah. Matanya menyipit, dan berkata orang ini benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang kaisar yang tiada taranya, bahkan lebih kuat. Tidak diragukan lagi, dia diam-diam telah membuat prapenilaian kekuatan tempur Su Yi sebelumnya, jadi dia akan mengatakan hal seperti itu. Su Yi memandang pedang dao di tangan pria ini. Daujian seperti dahan yang hangus, berwarna merah cerah seperti darah, dan seperti ular melengkung, pedangnya ditutupi dengan pola misterius. Seluruh pedang itu aneh dan misterius, dan nafasnya sangat menakutkan. Meskipun pedang ini bukan harta ilahi, itu pasti bisa disebut harta abadi teratas dalam tatanan Taixuan. Su Yi mengangkat alisnya. Biarkan aku mencobanya. Tiba-tiba, wanita berpakaian hitam dengan sepasang mata biru tua melangkah keluar, mengangkat tangan batu giok putih kristal, dan membalikkan segalanya. Ledakan. Void tiba-tiba terbelah. Sidik jari perak yang mempesona menebas ke arah Su Yi. Perhatikan baik-baik, tampaknya ada iblis kuno yang melonjak di telapak tangan, dan ada banyak dewa iblis menakutkan yang bersiul di dalamnya. Dia segera menilai bahwa kekuatan wanita ini jauh lebih kecil daripada para dewa yang tak tertandingi seperti Gu Yunchan dan Jia Yunseng. Sementara pikirannya berputar, pedang Su Yi mengayun dan menebas di udara. Ledakan. Jejak telapak tangan berwarna perak terkoyak. Namun, luar biasa, setelah telapak tangan terbelah, itu berubah menjadi dunia iblis, menjebak sosok Su Yi di dalamnya. Rahasia alam jalan agung, alam iblis primal. Mata Su Yi berkedip dingin,
dan pedang di dunia menekan, patah. Ledakan. Di kejauhan, seorang wanita berpakaian hitam dengan pupil mata yang besar berkedip-kedip, dan sepasang alis gelap yang halus mengerutkan kening, berkata, "Ini benar-benar kuat, jauh lebih kuat dari kita. Diharapkan lebih menakutkan." Suaranya serak dengan sedikit pesona feminin yang sangat unik. King Xiao, Jin Zuliu, dan Gong Yangyu terlihat sedikit rumit ketika mendengar komentar seperti itu. Saya masih ingat bahwa di reruntuhan Istana Naga, Su Yi masih membutuhkan kerjasama Dewi Sining untuk bisa bertarung dengan mereka. Namun, Su Yi saat ini jauh dari sebanding dengan sebelumnya. Dia tidak hanya menembus peringkat Taiwu, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Ini adalah bagian menakutkan dari reinkarnasi, dapat bereinkarnasi berulang kali, dan setiap reinkarnasi dapat mengumpulkan kebijaksanaan dan karma untuk satu masa hidup, dan seterusnya. Jika Anda memiliki banyak latihan, itu bisa disebut salah satu tabu terbesar di dunia. Pria berambut pirang berjubah Cina menghela nafas dengan emosi, jika bita ini tidak padam, bukan hanya kita, tetapi bahkan para dewa pun akan kesulitan tidur. Dan makan. Ledakan. Ketika dia berbicara, Su Yi sudah menyerang dengan pedangnya. Karakter anak dewa itu tidak ragu lagi dan menyerang dengan sekuat tenaga. Potong. Pria berambut pirang di Hua Pao adalah yang paling kuat, dan dia langsung menghadapi Su Yi. Pedang dao berwarna darah di tangannya melepaskan aura pembunuhan yang sangat menakutkan, dan kekuatan penghancur mengejutkan dunia. Waktu yang sama, hitam. Wanita juga ditembak. Dia membalikkan telapak tangannya, dan kapak raksasa dengan panjang sekitar 10 kaki muncul. Sebuah pola aneh, pengorbanan 10.000 setan. Boom saat dia mengayunkan kapaknya. Kekosongan runtuh, membuka jurang yang tak terhitung jumlahnya, hukum dao yang menakutkan menghasilkan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan bersama dengan kapak raksasa, menebas ke arah Su Yi. King Xiao mengeluarkan penggaris giok ungu dan melambaikannya dengan lembut, dan ratusan juta guntur jatuh. Jin Zuliu dan Gong Yangyu juga masing-masing mengorbankan pagoda emas dan tombak Qian, dan pergi untuk membunuh Su Yi bersama yang lain. Ledakan. Perang pecah. Selain itu, harta dan teknik rahasia yang mereka kuasai semuanya adalah harta langka. Kekuatan besar peringkat Taixuan malu pada dirinya sendiri, dan dia mendesah pada dirinya sendiri. Saat bekerja sama, kekuatan bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Dalam sekejap, Su Yi dikepung dan berada dalam situasi berbahaya. King Xiao, Jin Zuliu, dan Gong Yangyu tidak terlalu kuat, dan mereka bukan ancaman besar. Orang-orang yang benar-benar menekan Su Yi adalah pria berambut pirang dan wanita berpakaian hitam. Semua adalah karakter anak dewa yang tiada taranya. Ketika mereka mulai, mereka lebih kejam dan mendominasi, dan metode bertarung serta pengalaman bertarung mereka juga luar biasa. Karakter seperti ini hanya dianggap dari segi kekuatan. Meskipun mereka sedikit lebih rendah dari Wang Ye di puncak, mereka juga bisa disebut teror ekstrim. Selain itu, harta dan teknik rahasia yang mereka kendalikan sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Dengan kerjasama King Xiao dan 3 orang lainnya, pertempuran ini baru saja dimulai, membuat Su Yi dirugikan. Sangat pasif. Su yang bermarga ini akhirnya ditekan. Di Gunung Lingqiao, kini, Xuanzong, dan makhluk abadi kuat lainnya semuanya lega dan lega. Su Yi sebelumnya terlalu menakutkan. Tapi sekarang beda. 5 karakter anak dewa dikirim bersama untuk menekan Su Yi dalam satu gerakan. Bagaimana bisa Zine dan yang lainnya tidak heboh dan heboh? Di sisi lain, penonton di kejauhan itu semua resah dan khawatir. Beberapa orang sudah marah dan berteriak. Aku tidak menyangka bahwa karakter anak dewa dari alam para dewa itu begitu tak tahu malu. 5 pertarungan untuk 1, bagaimana mereka bisa menghadapinya? Melakukannya. Li Sehu mengutuk. Saya berani mengatakan bahwa jika mereka bertarung 1 lawan 1, tidak satu pun dari mereka yang akan menjadi lawan Tuan Yongye. Maniak pedang menggertakkan giginya. Pada saat ini, sebagian besar penonton merasa tidak adil untuk Su Yi dan mengkhawatirkan situasinya. Karakter anak dewa itu benar-benar tidak tahu malu. Di dunia ini, pernahkah ada keadilan yang hakiki? Jangan lupa, pantau party ini ditujukan untuk Lord Yongye saja,
Tidak peduli seberapa kotornya, hal-hal yang tercela tidak mengejutkan. Seseorang menghela nafas. Dunia ini kejam. Tuan Yongye, tolong jangan kecelakaan. Seseorang berdoa dalam hati. Mungkin ada banyak ketidakadilan di dunia ini, tetapi setiap orang memiliki timbangan baja di hati mereka, menimbang keadilan dan menilai benar dan salah. Bahkan jika orang tidak berani angkat bicara. Tapi di dalam hati, kebanyakan orang tidak ingin Su Yi kalah dalam pertempuran ini. Ini adalah gengsi dan reputasi yang ditinggalkan Wang Ye di masa lalu, dan telah lama mengakar kuat di hati masyarakat. Di sisi lain, berbagai perilaku kekuatan abadi di konferensi pantau ini menjijikkan, kontradiktif, menjijikkan, dan kebencian. Untuk membunuh Su Yi, mereka tidak memiliki dasar untuk menangkap orang-orang yang terkait dengan Su Yi untuk mengancam. Sama sekali tidak bermoral, kehilangan hati nurani Anda. Orang seperti ini masih berusaha membangun kembali Taman Peri dan menguasai dunia. Siapa yang bisa diyakinkan tentang makhluk hidup di negeri dongeng ini? Tuan Senzi layak menjadi kaisar tak tertandingi yang paling mempesona dari keluarga Fu Protoss. Caranya melakukan sesuatu sudah cukup untuk dibanggakan oleh dunia abadi manapun, kuno dan modern. Zine kagum. Pria yang dibicarakannya adalah pria berambut pirang berjubah Cina, bernama Fu Tianyi. Ini menyanjung, terlalu mual. Li Yuxue, utusan iblis asing, bergumam pada dirinya sendiri, dalam situasi 1 lawan 1, aku khawatir dia bahkan tidak akan mampu mengalahkan Su Yi dari level Taiwu. Bunuh. Pertempuran semakin intensif, dunia gelap bergejolak, dan nyala api menyapu seperti aliran deras yang mengamuk. Serangan Fu Tianyi dan lainnya menjadi semakin menakutkan. Situasi Su Yi menjadi semakin berbahaya. Tapi Su Yi tiba-tiba tertawa, apakah itu hanya kekuatannya? Tidak menunggu orang bereaksi. Saya melihat Su Yi yang dikepung, dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Kekuatan ajaib pohon segudang alam menghancurkan dunia. Saat berikutnya, Su Yi muncul di belakang Gong Yang Yu. Pedang ditebas. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan ketika aku lengah, meskipun Gong Yang Yu melawan tepat waktu, dia masih terbelah oleh pedang ini. Namun ketika pedang ini ditebas pada jiwa Gong Yang Yu, ia terhalang oleh harta karun yang penuh dengan nafas terlarang. 6 keinginan. Ketika dia berada di reruntuhan Istana Naga, Gong Yang Yu dihancurkan berkeping-keping oleh Sining. Pada saat kritis, jiwanya melarikan diri dengan harta karun ini. Zaman. Dan kini, pemandangan serupa muncul kembali. Su Yi lah yang menghancurkan bulu domba jantan itu. Bulu-bulu domba jantan itu menjerit nyaring. Adegan ini juga mengejutkan yang lain. Karena mereka bahkan tidak menyangka bahwa Su Yi, yang jelas-jelas dikepung oleh blokade total, akan menerobos pengepungan dan menimbulkan kerusakan berat pada Gong Yang Yu. Perubahan ini pun membuat seluruh penonton terperangah dan melebarkan mata. Dengan satu pedang, dia gagal membunuh Gong Yang Yu. Su Yi tidak menyesal, sosoknya langsung menghilang dan membunuh Jin Zuliu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan lawan terkuat di antara musuh dalam satu gerakan, pilih kesemek yang lembut dan singkirkan kendala itu satu per satu. Tidak enak. Melihat Su Yi datang, Jin Zuliu ngeri, dia tidak berani mengguncangnya, dia hanya menghancurkan jimat rahasia dan bergerak untuk menghindar. Yang membuatnya tercengang adalah sosok Su Yi masih setengah jalan, jadi dia keluar dari udara tipis dan menebas King Xiao dengan pedang. Tidak diragukan lagi, itu hanya tembakan palsu barusan, target sebenarnya Su Yi adalah King Xiao. Ini membuat wajah tua Jin Zuliu memerah, dan hatinya malu. Dentang. Dengan suara keras yang menghancurkan bumi, King Xiao menembak ke belakang, berdarah dari 7 lubang. Meskipun dia akhirnya memblokir pedang Su Yi, dia juga terluka parah. Mati. Wanita berbaju hitam itu jelas sangat marah, dan sepasang mata biru tua tiba-tiba muncul cahaya ilahi yang aneh, terjalin dalam kehampaan untuk membentuk bentuk yang mirip dengan sebuah simbol misterius muncul di atas kepala Su Yi, membunuhnya. Keterampilan. Soul Murid. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.